Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan Waalaikumsalam. tugas kelompok kami dengan mata kuliah Machine Learning beserta 18 kasus yang menggunakan Machine Learning. Di sini ada anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Zaidan Ramdan, terus yang kedua Muhammad Sidik, dan ketiga Usman. Nah, apa sih itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terperinci dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, algoritma ini bekerja seperti sebuah resep, di mana setiap langkah harus diikuti secara berurutan dan logis untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam konteks ilmu komputer, algoritma sering digunakan untuk memproses data, melakukan perhitungan, atau menjalankan fungsi otomatis. Ciri-ciri utama itu memiliki input atau masukan, serangkaian langkah yang jelas atau terdefinisi dengan baik, dan selalu menghasilkan output atau keluaran setelah sejumlah langkah yang terbatas. Artinya, ia pasti berhenti pada suatu titik. Nah, ini ada beberapa jenis algoritma itu. Pertama, supervised learning. Yang kedua itu unsupervised learning. Dan ketiga itu reinforcement learning. Baik, selanjutnya ada supervised learning adalah fondasi dari mesin learning yang bekerja layaknya seorang siswa yang belajar di bawah bimbingan guru. Model dilatih secara eksplisit menggunakan dataset yang sepenuhnya terlabel, di mana setiap input sudah dipasangkan dengan output atau jawaban yang benar. Tujuannya adalah agar algoritma mampu mempelajari hubungan dan pola antar input dan output tersebut. Sehingga ketika diberikan data baru yang belum pernah dilihat, ia dapat membuat prediksi yang akurat. Next, di supervised learning ini ada beberapa tahapan. Yang pertama di sini ada pengumpulan data, yang kedua ada pra pemrosesan data, yang ketiga ada pemilihan data, yang keempat ada training model atau data, yang kelima ada evaluasi model, yang keenam ada prediksi. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada unsupervised learning, yang dimana unsupervised learning ini yaitu pembelajaran tanpa terawasi, yang dimana metode machine learning yang memungkinkan model untuk belajar dan menemukan pola, struktur, atau kelompok tersembunyi secara mandiri di dalam dataset yang tidak memiliki label atau jawaban yang benar. Berbeda dengan supervised learning yang memiliki panduan, algoritma ini tuh bertindak sebagai penjelasan data, yang dimana tujuan utama adalah untuk memahami data itu sendiri, bukan memprediksi output yang sudah diketahui, tetapi tugas utamanya itu adalah kategori dalam kategori ini, yaitu meliputi clustering atau pengelompokan seperti algoritma K-means yang membagikan eh, pelanggan menjadi segmen berdasarkan kesamaan perilaku, dan dimensi dimensionality reduction atau pengurangan dimensi seperti PCA yang menyederhanakan dataset yang kompleks dengan mengurangi jumlah fitur sambil tetap mempertahankan informasi esensial. Metode ini juga sangat berharga untuk analisis eksploratif dan implementasi pada skenario di mana data berlabel sulit. Next, gak bisa kebaca ini atasnya. Oke, selanjutnya tahap-tahapannya sendiri yaitu ada pengumpulan data, pra-processing data, kemudian pemilihan algoritma, kemudian ada pelatihan model, dan yang terakhir yaitu evaluasi model. Next. Oke, selanjutnya eh, reinforcement learning. Reinforcement learning atau RL adalah salah satu cabang dari machine learning di mana sebuah agent belajar mengambil keputusan melalui interaksi dengan lingkungan atau environment. Tujuan utama dari RL adalah agar agent memaksimalkan total reward atau penghargaan yang didapat dari tindakannya seiring waktu. Berbeda dari supervised learning yang membutuhkan label data, pada reinforcement learning ini agent belajar dari pengalaman, yaitu dari hasil baik atau buruk yang diterima setelah melakukan suatu aksi. Adapun beberapa tahapan-tahapan reinforcement learning itu pertama ada state,
Terus kedua ada action, ketiga ada environment, dan keempat ada reward. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai ke algoritma pertama kita. Di sini ada regression. Next. Algoritma regression pertama kita di sini ada linear regression. Linear regression adalah algoritma regresi paling sederhana yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan membentuk garis lurus terbaik. Prinsip utamanya adalah mencari persamaan linear berbentuk Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah koefisien dan B adalah intercept. Contoh studi kasus di dunia nyata yaitu sebuah perusahaan atau e-commerce ingin memprediksi nilai penjualan produk di masa depan. Mereka memiliki data historis penjualan yang menunjukkan hubungan antara jumlah uang yang dihabiskan untuk iklan dan penjualan. Next. Algoritma kedua di sini ada polynomial regression. Polynomial regression adalah pengembangan dari linear regression yang digunakan ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak bersifat linear, melainkan mengikuti pola melengkung. Algoritma ini membentuk persamaan polinomial, misalnya Y sama dengan A plus BX, untuk menyesuaikan kurva terbaik dengan data. Dengan menambahkan perangkat pada variabel X, model dapat menangkap hubungan yang lebih kompleks. Contoh studi kasusnya, seorang insinyur sipil sedang menganalisis hubungan antara suhu air, pendingin, dan efisiensi output dari sebuah turbin pembangkit listrik. Data menunjukkan bahwa efisiensi meningkat seiring kenaikan suhu, mencapai titik optimal, dan kemudian menurun drastis karena overheating. Hubungan ini jelas non-linear. Next. Algoritma ketiga di sini ada Ridge. Sebelumnya. Algoritma ketiga di sini ada Ridge regression. Ridge regression adalah varian dari linear regression yang dilengkapi dengan teknik regularisasi untuk mengurangi masalah overfitting, terutama ketika data memiliki banyak variabel independen atau terjadi multikolinearitas. Ridge regression menambahkan penalti berupa nilai kuadrat dari koefisien ke dalam fungsi biaya, sehingga koefisien yang terlalu besar ditekan agar model lebih stabil. Contoh studi kasusnya, sebuah perusahaan asuransi kesehatan ingin memprediksi biaya perawatan pasien menggunakan banyak variabel prediktor, indeks massa tubuh, perokok atau tidak, daerah, dan seterusnya. Next. Algoritma keempat di sini ada lasso regression. Lasso regression adalah algoritma regression yang mirip dengan red regression, namun menggunakan penalti berupa nilai absolut dari koefisien. Dengan penalti ini, lasso tidak hanya mengecilkan nilai koefisien, tetapi juga dapat mengeliminasi beberapa variabel yang kurang relevan dengan membuat koefisiennya menjadi 0. Contoh studi kasusnya, sebuah perusahaan vintage ingin memprediksi kemungkinan gagal bayar pinjaman pelanggan. Mereka memiliki ratusan fitur data pelanggan, tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar berpengaruh. Menggunakan semua fitur akan membuat model menjadi kompleks dan lambat. Next. Next. Oke, algoritma terakhir di sini ada elastic net regression. Elastic net regression adalah kombinasi dari ridge regression dan lasso regression yang menggunakan penalti gabungan antara nilai kuadrat dan nilai absolut koefisien. Pendekatan ini memanfaatkan kelebihan ridge dalam mengatasi multikolinearitas serta kelebihan lasso dalam melakukan seleksi fitur. Contoh studi kasusnya,
Sebuah perusahaan e-commerce ingin memprediksi nilai penjualan produk di masa depan. Mereka memiliki data histori penjualan yang menunjukkan hubungan antara jumlah uang yang dihabiskan untuk iklan dan penjualan. Perusahaan ini mengalokasikan anggaran promosi secara optimal. Next. Oke, selanjutnya adalah algoritma classification. Yang pertama itu random forest. Random forest adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin atau machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan membangun sejumlah besar pohon keputusan atau decision tree pada bagian subsampel dari dataset yang diberikan dan kemudian mengambil rata-rata untuk regresi atau modus untuk klasifikasi dari hasil prediksi masing-masing pohon untuk meningkatkan akurasi dan mengendalikan overrating. Nah, contoh kasusnya di dunia nyata yaitu penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diagnosa dini sangat penting, namun seringkali sulit dilakukan karena keterbatasan tenaga medis yang banyaknya faktor risiko yang mempengaruhi. Nah, ini XGBoost. XGBoost atau Extreme Gradient Boosting adalah algoritma pembelajaran mesin yang sangat efisien dan populer, terutama untuk tugas regresi dan klasifikasi. Yang merupakan salah satu bentuk dari metode gradient boosting. Inti dari XGBoost adalah membangun model prediktif secara sekuensial atau berurutan, di mana setiap pohon keputusan baru yang ditambahkan berusaha untuk memperbaiki kesalahan atau residu yang dibuat oleh pohon-pohon sebelumnya. Contoh kasusnya dalam dunia perbankan, proses penilaian kredit masih sering dilakukan secara manual dan subjektif, sehingga menimbulkan risiko kredit macet yang tinggi. Nah, diperlukan model prediksi berbasis machine learning yang dapat menilai kelayakan calon nasabah secara objektif. Selanjutnya adalah CNN atau Convolutional Neural Network atau jaringan saraf tiruan konvolusional adalah salah satu jenis deep learning yang paling efektif dan banyak digunakan, khususnya untuk memproses data dua dimensi seperti citra atau gambar. CNN dirancang untuk secara otomatis dan hierarkis mempelajari fitur-fitur spasial langsung dari data input, sehingga sangat unggul dalam tugas-tugas computer vision seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan pengenalan wajah. Contoh kasusnya seperti petani sering kesulitan mengenali penyakit daun secara cepat karena gejala visual yang mirip antar jenis penyakit. Penggunaan CNN dapat membantu identifikasi penyakit daun secara otomatis dari citra digital. Selanjutnya adalah Naive Bayes atau Naive Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi dalam machine learning yang didasarkan pada teorema Bayes dari probabilitas. Algoritma ini memiliki ciri khas berupa asumsi naif atau polos yang sangat kuat, yaitu bahwa semua fitur atau variabel prediktor dalam dataset adalah independen atau tidak saling bergantung satu sama lain dalam menentukan kelas atau label akhir. Untuk kasusnya adalah pesan spam masih menjadi masalah besar dalam sistem komunikasi digital. Penggunaan metode klasifikasi berbasis teks seperti Naive-Bayes dapat membantu sistem email dalam memisahkan pesan spam dan non-spam secara otomatis. Selanjutnya, decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan membangun model prediktif dalam struktur hierarkis mirip pohon, di mana setiap komponen merepresentasikan serangkaian keputusan berdasarkan fitur data untuk mencapai hasil akhir. Nah, contoh kasusnya seperti perusahaan telekomunikasi mengalami kerugian besar akibat pelanggan yang berhenti berlangganan atau churn. Model klasifikasi berbasis decision tree dapat membantu perusahaan dalam memprediksi pelanggan yang berpotensi churn ini. Oke, baik. Selanjutnya adalah algoritma clustering. Next. Baik, dari algoritma clustering ini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang Key-means clustering, yang dimana Key-means clustering ini yaitu adalah algoritma unsupervised machine learning yang paling populer dan banyak digunakan untuk tugas clustering atau pengelompokan data. Tujuannya yaitu untuk mengelompokkan titik data yang tidak terlabel ke dalam key atau Key-means.
Sebuah kelompok atau clustering berdasarkan kesamaan karakteristik dengan meminimalkan jarak antara setiap titik data dengan pusat clustering atau centroid, yang dimana contoh kasusnya sendiri yaitu dimana ada sebuah perusahaan e-commerce yang ingin mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dengan menargetkan grup pelanggan yang berbeda, di mana mereka memiliki data transaksi yang besar tetapi tidak tahu bagaimana caranya mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Tanpa segmentasi yang jelas, kampanye pemasaran akan menjadi kurang efektif karena pemesanan yang sama dikirim ke semua orang. Okay, next. Selanjutnya adalah DB scan clustering. DB scan clustering atau density based spatial clustering of application with nature, yang dia itu algoritma unsupervised machine learning yang digunakan untuk tugas clustering atau pengelompokan data berdasarkan tingkat kepadatan atau density, yang berbeda dengan K-means yang memerlukan jumlah clustering key untuk dibentuk di awal. Di BSCAN ini secara otomatis dapat menemukan clustering dengan bentuk tidak beraturan atau arbitrary shapes dan secara efektif mengidentifikasi noise atau outlier di dalam data, yang dimana contoh kasusnya yaitu perusahaan keamanan cyber yang ingin mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan cyber dalam lalu lintas jaringan mereka, yang dimana volume data log jaringan sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk diperiksa secara manual. Perilaku anomali atau serangan sangat jarang terjadi tetapi sangat penting untuk dideteksi. Okay, next. Selanjutnya adalah hierarchical clustering. Hierarchical clustering atau pengelompokan hierarkis yaitu algoritma unsupervised machine learning yang membangun struktur clustering bertingkat atau hierarki, di mana clustering diorganisasi dalam bentuk seperti pohon. Berbeda dengan K-means atau di Bayesian, hasil utama dari hierarki clustering ini yaitu adalah sebuah diagram visual yang disebut dendrogram, yang secara jelas menunjukkan urutan dan jarak penggabungan antara atau memisahkan clustering, yang dimana contoh kasusnya itu sendiri yaitu seperti peneliti medis yang ingin mengidentifikasi subtipe penyakit genetik atau mengelompokkan pasien berdasarkan ekspresi gen mereka untuk memahami patologi penyakit. Data genetik ini memiliki dimensi yang sangat tinggi atau ribuan gen, dan hubungan antara gen seringkali kompleks. Next. Selanjutnya ada GMM atau Genius Metric Model, yang dimana algoritma unsupervised machine learning yang digunakan untuk clustering, pengelompokan, dan density estimation. Berbeda dengan K-means yang menetapkan setiap titik data secara tegas dan satu cluster atau hard clustering, GMM ini model probabilistik yang mengasumsikan bahwa titik data dihasilkan dari campuran atau mixture beberapa distribusi genusia atau normal yang parameternya tidak diketahui. Dan contoh kasusnya sendiri adalah perusahaan media yang memiliki arsip berita yang sangat besar. Mereka itu ingin mengelompokkan artikel-artikel berita serupa secara tematis tanpa harus membaca semua artikel, dan tujuan utamanya adalah untuk mempermudah navigasi, rekomendasi, dan analisis tren berita. Next. Selanjutnya adalah bridge atau blends, interpret, reading, and clustering using hierarchies atau adalah salah satu algoritma clustering dalam ranah unsupervised learning yang dirancang khusus untuk menangani big data, kumpulan data yang sangat besar secara efisien dan efektif. Contoh kasusnya sendiri yaitu platform e-commerce yang multinasional
menangani miliaran transaksi per bulan, menghasilkan data pelanggan dan dalam volume terabyte. Perusahaan perlu melakukan segmentasi pelanggan secara teratur untuk kampanye pemasaran real time dan manajemen inventaris. Namun algoritma clustering tradisional seperti Kemens itu terlalu lambat dan memerlukan banyak memori atau memori intercept. Untuk data yang begitu besar, tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi segmen pelanggan secara cepat dan akurat. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada algoritma association. Di algoritma pertama di sini ada a priori. Algoritma a priori adalah algoritma dasar dan paling terkenal yang digunakan untuk mengimplementasikan association rule learning atau aturan asosiasi. Dalam data mining, algoritma ini dirancang untuk secara efisiensi menemukan frekuensi in item set atau kumpulan item yang sering muncul bersama dari dataset transaksi seperti pada market basket analysis. Contoh studi kasusnya, sebuah supermarket ingin merancang tata letak toko yang optimal dan membuat strategi penawaran paket. Mereka perlu mengetahui produk-produk apa saja yang paling sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dalam satu transaksi. Next. Oke, selanjutnya adalah VCA atau Particival Component Analysis, yaitu teknik reduksi dimensi atau dimension reduction yang sangat populer dalam mesin learning dan statistik, yang dimana tujuannya itu untuk mengurangi jumlah variabel dalam dataset yang cukup kompleks sambil tetap mempertahankan sebagian besar informasi atau variasi yang ada di dalamnya. Dan contoh kasusnya sendiri yaitu ada sebuah pabrik bank yang ingin membuat model prediktif untuk menganalisis resiko kredit pelanggan mereka, di mana mereka memiliki dataset dengan 200 lebih variabel finansial dan demografis. Model regresi atau klasifikasi menjadi lambat dan rentan terhadap overfitting karena terlalu banyak fitur yang saling tumpang tindih atau redundansi. Next. Oke, selanjutnya ada EV growth atau frequent fatal growth, di mana ini adalah salah satu algoritma yang paling efisien untuk menemukan frequency item set dan association rules dalam data mining. Algoritma ini juga dirancang sebagai alternatif yang lebih cepat daripada algoritma a priori, terutama untuk dataset yang sangat besar. Dan di mana contoh kasusnya sendiri yaitu untuk pelaku usaha retail yang memerlukan strategi untuk memahami pola pembelian dalam agar dapat meningkatkan penjualan. Metode efek growth digunakan untuk menemukan pola hubungan antara produk yang sering dibeli bersamaan. Next. Oke, selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulannya. Pembelajaran machine learning terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu macam-macam lain tujuan analisis yang berbeda. Supervised learning menggunakan data berbentuk tugas prediksi seperti regresi, memprediksi nilai kontinu, dan klasifikasi memprediksi kategori. Unsupervised learning bekerja dengan data tanpa label untuk menemukan struktur tersembunyi melalui teknik seperti clustering, mengelompokkan data serupa, dan aturan asosiasi menemukan hubungan antar item. Dan reinforcement learning melatih agen untuk mengambil keputusan melalui interaksi dengan lingkungan, memaksimalkan hadiah atau reward yang didapat. Secara keseluruhan, pemahaman tepat tentang perbedaan dan algoritma dalam ketiga paradigma ini seperti random forest, K-means, a priori, dan PCA sangat penting untuk memilih metode analitik yang paling efektif dalam memecah masalah data science di dunia nyata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu